KTT, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran atau BPBD PK Kabupaten Pandeglang telah memiliki call center untuk kebutuhan pelayanan darurat bagi masyarakat terdampak bencana secara umum. Fungsi call center ini dikembangkan dan dikhususkan untuk berbagai layanan masyarakat terdampak bencana alam. Kepala Seksi Strategi dan Pengendalian Operasi BPBD PK Kabupaten Pandeglang Denny Musadad mengatakan jika terjadi bencana, masyarakat dapat menelepon aduan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop di 0811 1383 112. Nomor tersebut menurutnya untuk melaporkan situasi di lapangan jika terjadi bencana alam ataupun non-alam. Namun, ia meminta masyarakat bijak dalam menggunakan layanan tersebut. Menurutnya, nomor layanan pengaduan bencana itu aktif selama 24 jam. Nomor tersebut juga bisa diakses untuk memberikan informasi kebencanaan. Denny mengatakan, untuk layanan call center bencana kebakaran bisa menghubungi nomor layanan 0253 201 113 dan pemadam kebakaran di pos Kecamatan Labuan di 0253 580 5831. Ia juga melanjutkan masyarakat bisa menghubungi kantor BPBD PK ke nomor layanan 0253 206 599. 93,7 Krakatau Radio, Ersa Jagat. Kemarin dan hari juga hujan terus-menerus ya KRT. Ini menjadi wanti-wanti kewaspadaan untuk kita semua, bukan hanya dari instansi pemerintah, tapi juga warga masyarakat, wabil khusus beberapa jajaran para warga yang sudah diporsikan akan kesiagaan bencana di kampung Sewang-Sewangan. Terlebih lagi kampungnya yang memang sangat rawan sekali akan bencana begitu. Terlebih lagi beberapa wilayah yang ada di bantaran sungai. Kita ingin tahu bagaimanakah kesigapan daripada BPBD PK Kabupaten Pandeglang, karena di Radio Krakatau sudah hadir jajaran BPBD PK kita. Ada dari Kasih Pusdalop BPBD Bapak Denny, boleh diambil mic-nya Pak. Assalamualaikum Pak Denny. Sehat Bapak? Luar biasa bisa kembali ketemu di hari ini. Bagaimana kesannya Pak? Menyenangkan. Karena memberikan informasi sama masyarakat. Oke, baik. Dan juga telah hadir ikut juga mendampingi ada Bapak Kasih PK Pemadam Kebakaran ya, yang Kasih Pencegahan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Pandeglang, BPBD PK, Bapak Edi. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Pak Edi juga sempat saya telepon waktu wawancara di udara ya Pak ya. Apa kabar untuk BPBD PK? Bagaimanakah situasi terkini yang bisa diinformasikan Pak Edi? Boleh menggambarkan, karena naik level ya kalau tidak salah. Berapa tahun berjalan naik level? Baru satu tahun ini. Satu tahun berjalan. Dari tipe B mungkin jadi tipe A. Tipe A. Bagaimanakah ada perubahan setahun ini? Apakah ada beberapa inovasi-inovasi yang terbarukan begitu? Ya, selama ini mungkin saya baru ke BPBD, ya alhamdulillah, karena dengan naiknya tipe A mungkin rekan-rekan dan kawan-kawan kita juga ada yang baru dan bisa berinovasi untuk dengannya jadinya mitigasi dengan rekan-rekan yang lain. Kami bersatu, apalagi dengan Pak Denny. Pak Denny senior di sini bisa memberikan masukan kepada kami. Baik, Pak Denny, ada yang ditambahkan untuk alhamdulillah, jadi banyak kekuatan sekarang, banyak yang mikir Pak. Jadi dari BPBD itu tidak dulu hanya 3 pejabatnya, 4, 5 lah. Sekarang udah banyak. Udah jadi bidang dan kasih itu semuanya sinergi Pak. Jadi bagus, bukan bagus, ya udah, jadi banyak yang dipikirkan, banyak inovasi, banyak yang mikirin bahwa bencana itu tidak segelintir orang, tapi sekarang udah banyak yang mikirin. Itu yang kekuatan, jadi kita nambah. Baik, Pak Denny juga merupakan orang lapangan ya. Waktu tempo hari bencana tsunami terjadi, beliau yang paling kayak setrikaan. Sering mampir bolak-balik, bahkan juga ponnya selalu sibuk, selalu calling-calling bersama beliau. Baik. Dan ini juga menjadi kesibukan tersendiri ya untuk BPBD beserta kepanjangan BPBD di beberapa desa dan juga kampung pelosok wilayah, mengingat dengan kondisi cuaca. Bahkan juga ada instruksi dari BMKG begitu. Pada ini boleh digambarkan nggak beberapa
hal yang memang dijadikan persiapan kesiagaan dari BPBD apa saja? Baik, jadi saya sedikit informasi bahwa kita tidak bisa menentukan itu banjir dan cuaca ekstrim, yang bisa itu BMKG. Jadi per bulannya itu BMKG mengeluarkan status siaga peringatan ini. Setelah dari BMKG kemudian ke provinsi. Provinsi pertama BNPB jelas. Kemudian provinsi juga membuat suatu surat peringatan dini. Tindak lanjutnya sama kabupaten kita dibikin juga. Jadi buat penjabarannya itu kita punya dasar bahwa bulan ini akan terjadi bencana potensi. Kita bikin. Jadi yang terakhir ini kita bulan Oktober nih. Bulan Oktober ini kita bikin surat edaran juga. Nomor suratnya jelas 831 BPBD 10/2022. Nah, sampai akhir bulan. Nanti November kita tunggu lagi dari peringatan dini dari BMKG. BMKG sama mengeluarkan lagi, diteruskan sama kita. Di dalam peringatan itu jelas bahwa ada siapa dan berbuat apa, harus apa. Yang pertamanya mungkin melakukan koordinasi ke pihak kita, ke dinas, ke semuanya lah, termasuk ke radio segala macam. Kemudian memberikan monitoring. Kita monitoring. Setelah monitoring, di situ ada website yang memang resmi, yang kalau misalnya kita banjir mesti nomor ini nih ya, kalau pengen tahu lebih tahu. Gitu. Jadi di suratnya juga kita keluarin kalau misalkan PVMBG itu longsor itu biasanya. Nah, kalau kita BMKG cuaca, ada ininya apa website yang bisa di internet itu di Google ya, di searching. Kemudian meningkatkan sosialisasi. Sosialisasi, alhamdulillah sekarang puskesmas juga sudah ada. Kita ajak, kita berikan materi kesiapsiagaannya. Jadi siap siaga kekuatan orang-orang puskesmas itu seperti apa sih? Dia berbuat apa kalau kejadian bencana? Selama ini memang belum tersentuh, baru tahun-tahun ini. Puskesmas itu ternyata dia masih bingung kalau ada kejadian saya berbuat apa. Ternyata kita kasih gambaran Bapak Ibu Puskesmas itu harus bikin juga satu, bukan panitia apa sih, format integrasi lah ya. Betul. Ke sekolah. Sekolah sekarang ada agendanya juga dari pusat, SPAB. Apa tuh? Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, Satuan Pendidikan Aman Bencana ternyata bukan hanya ke sekolah, ke aparatur, ke kantor-kantor. Jadi satuan pendidikan itu tidak, sekarang udah, dulu mungkin beda-beda judul, bukan SPAB. Ada madrasah Ahmad sekolah, tangguh bencana sebenarnya. Nah, disebut satuan, ternyata satuan pendidikan itu bukan hanya pendidikan, tapi juga pada saat prakteknya juga. Ternyata semuanya sekarang itu udah menyentuh nih. Nah, tinggal penjabaran kekuatan dari BPBD kita sendiri. Nah, ke depan SPAB ini kita akan realisasikan terus. Sekarang kita punya forum pengurangan risiko bencana. Nah, forum pengurangan risiko isinya ada dari akademisi, dari LSM, dari wartawan, dari NGO, kayak misalkan MA Care, terus ACT, Harpa. Nah, semuanya dalam forum. Kita sekarang udah punya forum. Alhamdulillah juga kita punya forum. Satu wadah ya. Satu wadah memang isinya semua relawan-relawan kebencanaan, partnership dari BPBD, dari pemerintah daerah. Jadi mereka berjalan beriringan sama kita nih. Dan terakhir yang kemarin ada yang di Lebak ya. Di Lebak mereka asalnya kolek-kolek untuk sedikit memberi bantuan ke teman-teman di sana dari Lebak. Nah, itu orang-orang VVRB nih bergerak. Alhamdulillah. Jadi kita punya partner sekarang. Gitu. Dulu memang sebelum ada VVRB, wah, masih. Iya, benar. Blak. Bararingung gitu ya. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi suatu punya wadah yang memang di SKN sama Bupati juga. Berarti udah ada payungnya ya. Udah ada payung dan mereka kita beriringan. Jadi kalau misalkan kalau Pemda
kagok merinya minta ke perusahaan kolek-kolek nggak mungkin ya Pemda. FPRB lah yang bisa. FPRB lah yang yuk bareng-bareng menjembatani dan juga mewadahi ya. Mewadahi kita ini bareng lah berdirinya. Nanti ke depan kita belum terlalu sama FPRB belum terlalu beriringan. Masih ada yang mesti dibahas bareng-bareng. Yuk gimana sih? Nah, gitu. Tapi udah beriringan, cuman kayaknya masih ada kurang nih. Diperkuat chemistry-nya ya. Masih harus selalu chemistry itu mesti intens sebenarnya sih. Baik, beberapa mapping untuk jalur evakuasi sendiri juga indikatornya apa untuk tentunya mengarahkan para warga yang lebih safe ke wilayah yang lebih safe. Panik lain perang sejak kondisi terbencana itu mah kepanikan warga masuk tidak bisa terelakkan begitu. Saya sendiri saja kalau misalkan ada guncangan gempa nih ya di sini, itu kepanikan mau kemana jadi bingung, jalur evakuasi juga gak kelihatan. Iya paham. Jadi ini memang parameter yang mesti dituju adalah misalkan dia memang posisinya keadaan desanya sudah rawan sekali. Itu jadi yang begitulah yang kami utamakan. Memang kalau misalkan sekarang untuk jalur-jalur itu ya ada yang hilang wajar, karena memang kebutuhan mungkin ya. Gitu. Banyak yang hilang juga ada, cuman ya kita sadar bencananya kita masih kurang. Sadar bencana itu yang terus kita galakkan, bahwa sadar bencana yang susah. Bukan hanya untuk aparatur tapi masyarakat. Sadar bencana itu memang tidak semudah membalikkan tangan. Tapi kalau kita galakkan, orang mau ngomong apa ya udah bodo amat, yang penting kita udah mengedukasi masyarakat. Kalau masalah hilang-hilang udah dari sananya mungkin ya nggak bisa dihilang, nggak bisa ditahan gitu. Karena kita jauh mantaunya. Gitu. Ke depan nanti ada BPBD juga kita punya dapat juga jalur-jalur evakuasi pelan-pelannya. Nanti akan kita pasang, itu melibatkan semua masyarakat di situ. Jadi tolonglah kalau kita pasang itu dijaga. Karena bukan buat kita, tapi untuk mereka juga sosialisasi gitu. Baik, dan itu juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Baik, Pak Denny, kemudian untuk sekarang ini juga BPBD para stafnya semuanya pada gararetek jeung wanti-wanti baik kan, pasti perasaan bisa laporan ya di daerah mana gitu, terlebih lagi kondisi cuaca yang sekarang. Nah, yang memang dirasa bisi bating beberapa titik yang sukar ataupun yang jadi langganan banjir, langganan bencana dan lain sebagainya. Wilayah mana yang sudah dipetakan begitu, kecamatan mana yang dirasa perlu adanya perhatian khusus begitu untuk wanti-wanti persiapan kesiagaan? Kalau perhatian khusus tidak ada, semuanya sama. Semua kita samakan ya. Kayak mungkin Pagelaran, Patia yang sudah sering-sering desa Suryana, desa apa gitu. Cuman kita sudah banyak di situ yang masuk ke sana. Bukan hanya BPBD tapi ya tadi FPRB tadi. FPRB itu siapa? LSM, Regio, sudah ada yang masuk ke sana. Jadi ya kalau sudah mereka ada yang masuk, kita jangan overlapping ke sana. Kita daerah lain lagi. Jadi misalkan Patianya, sini mah ternyata sudah ada yang masuk nih teman-teman FPRB yang sana. Ya udah, kita berarti yang lainnya. Kalau mungkin dulu di sana masuk, kita masuk semuanya sampai ke ke sana, kan nggak etis ya. Nah sekarang udah ada koordinasi, yang ke sana kita sudah di sini, berarti yang daerah lain. Nah untuk banjir sendiri memang wilayah tengah Pak. Artinya Pagelaran, Sukaresmi, Resmi yang terlewati dengan Ciliman dan Cilemer. Itu yang paling utama. Rutin ya? Rutin, bukan berarti rutin yang karena banjir, karena memang Ciliman Cilemernya masih menjadi momok yang ditakutkan. Memang dari situ sumbernya. Benar. Ciliman dan Cilemer. Jadi wilayah desa yang terlewati Sungai Cileman dan Ciliman itu yang menjadi target pemetaan kami. Kami juga sudah membuat ya peta tematiknya, sejauh mana Cilemer dan Ciliman itu kalau terjadi genangan, itu sudah petakan. Nah untuk evakuasinya kita juga sudah karena sudah ada pemappingnya. Kamu mah mesti daerah kesini, sudah ada kita petakan. Baru kemarin kita dapat program pemetaan tematik Cilemer dan Ciliman itu. Alhamdulillah sudah jadi, tinggal kita mensosialisasikannya. Belum, sosialisasinya belum ya. Cuman baru kemarin kita jadinya ke depan ya November
kalau kita ketemu sama masyarakat udah kita bisa petain tuh sekarang Ciliman itu desanya masuk terlibat itu larinya tolong ke A, tolong ke B gitu. Oke. Berarti memang di sana juga akan ada beberapa pemasangan pelang clue ya. Betul. Evakuasi jalurnya kemana? Jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi tsunami jelas ya. Kalau tsunami itu pesisir pantai semua dari Labuan, Carita, Pagaran, Panimbang, Cigelis, Simangus, Sumur, Cigesik. Nah itu juga yang punya wilayah pesisir pantai juga akan kami pasang. Nah alhamdulillah dari BNPB kita jalur evakuasi tsunami khusus. Mereka bikin untuk tsunami. Kalau untuk yang di yang banjirnya kemarin alhamdulillah dari ADRA, dari pihak ketiga yang mau memberikan jalur-jalur seperti itu. Kemarin juga kita dapat bantuan dari Bridgestone Karawang ya. Bridgestone Karawang, alhamdulillah mereka nggak seberapa sebenarnya, 30-40 pelang tapi kami pasang juga. Karena memang ya untuk kebutuhan masyarakat masih luas, masih terus harus banyak ini kayak gitu. Jadi teeren kurang sampai kabel lu gitu pengalaman untuk bisa mengedukasi. Pokoknya mah sampai kita mau di gimana kita terus ngasih masukan gitu. SMA SMP masih kurang. Nah, makanya kita menggait teman-teman FPB, kita nanti latih bareng-bareng. Sok udah punya ilmunya kita sekarang sebarin ke teman-teman SD, SMP, SMA. Oke, baik. Kader-kader BPBD atau juga kepanjangan BPBD di kampung dan juga pelosok wilayah desa. Tapi jangan dulu dijawab, kita jeda dulu. Karena juga bisa berpartisipasi pagi hari ini. Silahkan bergabung melalui sosial media kita di Facebook, Twitter, Instagram, atau juga WhatsApp Krakatau Radio live on air di 0852 808 937. Ngulik masih akan segera kembali.